Pemirsa, bola panas kasus korupsi besar yang menyandung mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah telah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Idealkah mekanisme pelimpahan ini? Bagaimana kemudian independensi proses penanganan kasusnya? Kita akan bedah bersama ahli hukum pidana Universitas Trisakti Asmi Syaputra. Pak Asmi, selamat malam. Selamat malam Mas Dip, apa kabar? Baik, semoga Pak Asmi juga dalam kondisi sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam, Pak Asmi. Kita sudah melihat polisi sudah menetapkan seorang pejabat di lingkungan kejaksaan begitu ya sebagai tersangka. Yang kebetulan ini sekarang posisinya adalah mantan Jampitsus karena sudah mengundurkan diri. Tapi proses penuntutannya ini akan ditangani oleh kejaksaan juga. Kalau dari perspektif hukum, sebetulnya seperti apa mekanismenya diatur dan apakah ini akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan juga, Pak Asmi? Ya, tentu kalau kita melihat jelas ini adalah tidak normal ya Mas Dip. Dalam arti kata percepatan ini dilakukan biasanya tidak di dalam forum yang harus didampingi, katakanlah Komisi 3, karena sebelumnya kita bisa melihat ada riak-riak. Waktu penggeledahan, ada penanganan oleh teman-teman dari TNI yang menurut kita juga itu adalah tidak lazim, gitu kan. Masyarakat bisa membaca ada apa sih sebenarnya, ini kan bukan masalah petinggi di kejaksaan saja gitu. Tapi seperti ada yang saling melindungi, ada yang ingin imunitas, ada yang meminta menjemput saksi, ada yang meminta barang bukti. Ini yang menurut saya adalah sesuatu yang kejanggalan dalam hukum acara pidana. Biasanya kan menunggu pelimpahan tahap 2, Mas Dip. Teman-teman melakukan seluruh rangkaian penyelidikan, ada P19, mungkin P18, P19, sampai P21 jaksa bilang, limpahkan barang bukti dan tersangkanya dan segala macam. Tapi ini kan ada potongan kompak dengan melihat fenomena-fenomena yang tadi, karena masyarakat disuguhkan sesuatu yang menurut saya tidak lazim tentunya. Ada TNI yang datang ke Mapolda, ada makin ancaman-ancaman, ada yang seliweran-seliweran yang kita lihat di media sosial, suruh periksa, jaksa memeriksa beberapa kepolisian daerah, dapur MBG dan segala macam. Jadi ini berkembang hal-hal yang menurut kita menjadi catatan sehingga representatif DPR juga sampai masuk untuk menjembatani antara kejaksaan dan Mabes Polri dalam hal ini. Tapi kalau kita mau jujur mundur dikit Mas Dip, ini kan sebenarnya perkara yang sudah lama dibangun. Terlepas dari ada runutan peristiwa, kita ingat pada waktu itu Jampitsus Mas Febri juga pernah dibuntuti di Mei 2024. Jangan-jangan perkara ini sudah dibangun jauh tapi tidak disadari oleh katakanlah Pak Jampitsus gitu loh. Mungkin pola ini sudah dicek siapa orang-orang yang datang, kenapa memilih tempat tersebut, kenapa setiap ada pertemuan Pak Febri bisa datang ke situ, ada pertemuan dengan siapa orang tertentunya berkaitan. Jadi sudah diprofil orang dan tempat oleh teman-teman Mabes Polri tentunya atau jajaran Polri pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat rentang waktu Mei 2024 dan hari ini 9 Juli itu penggeledahan, terus ada bantahan dari Pak Jampitsus 10 Juli pada waktu itu yang menggelar juga konferensi pers, terus hari Sabtunya 11 Juli dia mengundurkan diri dan akhirnya ada penetapan tersangka. Jadi 2 tahun terbangun tapi itu dipastikan kira-kira di 9 Juli itu penggeledahan. Penggeledahan adalah satu upaya paksa yang diyakini ada peristiwa pidananya. Berarti ada peristiwa pidana yang yakin karena ini adalah yang ditangkap petinggi besar di Kejaksaan Agung. Bintang 3 berarti teman-teman Mabes Polri itu sudah meyakini ada peristiwa konstruksi kejahatan yang dilakukan dengan barang yang mau digeledah dengan orang-orang terutama dugaan terhadap Mas Febri pada waktu itu. Demikian menurut saya. Baik, jadi apakah kemudian kita bisa paling tidak untuk sementara ini menerka begitu bahwa ada hal lain yang sedang diupayakan begitu, karena sepertinya kita pun juga belum mendengar bahwa berkas-berkasnya lengkap atau P21 itu pun juga sepertinya masih belum disebut begitu Pak Asmi. Ya, itu yang tadi sebagai kalau kita bilang polisi yang awalnya meminta mereka adalah penyidik utama, seharusnya rangkaian sistem peradilan pidana ya melewati itu. Jaksa menerbitkan dulu P21, pada waktu P21 lah baru diserahkan berkas dan tersangkanya gitu loh. Tapi dengan melihat rentetan tadi, kita lihat tadi ada terganggunya independensi, terganggunya objektivitas pada waktu itu yang kita lihat, ya akhirnya diambil lah
percepatan-percepatan dengan atas nama sinergitas supaya tidak ada keributan di lembaga kejaksaan dan kepolisian. Tampaknya demikian yang bisa dibaca oleh publik tentunya. Oke, terakhir Pak Asmi, kita sudah melihat bahwa sudah dinyatakan bahwa ini dilimpahkan begitu, sementara KPK sendiri disebut akan menjadi lembaga yang mensupervisi. Apakah Anda melihat ini akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh publik? KPK benar-benar bisa mensupervisi proses yang berjalan di antara kepolisian dan juga kejaksaan ini? Ya, tapi kan ini praktek ya. Pada waktu dilakukan supervisi itu atau bahkan mungkin diambil alih kan ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ya jika memang ini nanti kejaksaan tidak mau secara profesional dan proporsional atau perkara ini tidak ada perkembangan karena misalnya independensinya tidak dijaga, kenetralitasannya tidak dijaga, itu baru mungkin. Tapi kalau tidak ada sinyal daripada kejaksaan, ya KPK tidak bisa ujuk-ujuk karena biasanya ada etika di antara lembaga penegak hukum itu atau ada kesepakatan yang sudah dibuat ya kalau itu sudah diserahkan dan itu berjalan maka lembaga itulah yang akhirnya menangani kecuali katakanlah kejaksaan sendiri melihat ada sinyal ini nggak bisa nih ada kekuatan yang begitu besar sehingga menggandeng KPK. Kalau KPK tidak dikasihkan notifikasi ingin katakanlah menggandeng atau ikut serta di KPK itu ya nggak bisa, nanti itu lebih dominan Kejaksaan Agung dan yang akan menentukan sendiri siapa timnya. Ya kita berharap tunjukan dari PLT Jampitsus terutama mungkin Pak JA ya bisa memastikan orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang memang netral, objektivitas untuk melihat dengan perbuatan dan keadaan yang terjadi berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh. Demikian Mas. Baik, tentu kita berharap kasus ini bisa terbuka seterang-terangnya begitu sebagaimana mestinya karena memang masih menjadi pertanyaan besar oleh publik apakah kasus ini kemudian akan benar-benar terbuka secara seluruhnya begitu atau akan ada hal-hal lain yang kemudian terjadi setelah ini. Terima kasih banyak ahli hukum pidana Universitas Trisakti Asmi Syaputra sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pandangan dan analisanya Pak Asmi. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas. Selamat malam.